Sebuah kebingungan dari Malaysia. Kenapa timnas Indonesia sekarang bisa jadi kayak begini, guys? Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana, dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang udah nggak diajak tapi tetap kepo sama nasib timnas kita. Setelah melalui 120 menit penuh semifinal yang begitu melelahkan buat skuad Garuda Muda, pertandingan yang sangat menguras stamina antara timnas Indonesia U23 melawan tim Gajah Perang Thailand U23 yang berakhir dengan kemenangan skuad Garuda Muda atas The Changsewek Thailand, yang mana pada saat bermain di waktu normal sebenarnya Garuda Muda mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola yang bermain high tempo dan high intensity. Beberapa kali upaya Garuda Muda untuk merobek gawang The Changsewek Thailand sulit membuahkan hasil karena disiplin dan rapatnya compact defense yang diterapkan oleh timnas Gajah Perang. Alih-alih bermain menguasai pertandingan dan mendominasi jalannya semua laga sebagaimana identitas Thailand selama ini, namun pada saat menghadapi Garuda Muda di GBK, mereka memilih bermain aman untuk bisa menjaga areanya lebih disiplin agar tidak mudah ditebus oleh skuad tuan rumah. Mereka memainkan pola sebagaimana Australia membantai timnas senior kita, yaitu dengan cara menjebak dan menguras stamina pemain kita, sambil menunggu pemain kita benar-benar membuat kesalahan fatal. Dan hasilnya terbukti di menit ke-60, Yotsakon Burapa berhasil menceploskan bola ke gawang Ardiansyah. Buah dari kesalahan passing awal yang dibuat oleh Dominic Dion, sehingga membuat penjaga gawang kita untuk pertama kalinya memungut bola dari gawangnya sepanjang turnamen ini. Dikala stamina sudah mulai ngos-ngosan terkuras, ditambah tertinggal 1 gol dengan hanya menyisakan 30 menit membuat Garuda Muda tertekan untuk segera bangkit menyamakan keadaan. Dan gol yang dinanti-nantikan itu lahir di menit ke-84 lewat crossing yang dilakukan Raihan Hanan, kemudian disambut langsung oleh tandukan sang top skor Jens Reven setelah mampu meloloskan diri dari kawalan ketat yang dilakukan oleh para defender Thailand. Asa Garuda pun hidup kembali ketika ada semangat buat bisa comeback membalikan keadaan. Namun apa daya, stok pergantian mulai habis dan stamina para pemain pun turut habis dan mulai pada mengalami kram serta kelelahan yang teramat menyiksa di tengah tekanan ribuan supporter di kandang sendiri. Bermain di dalam tekanan dan tuntutan kemenangan yang begitu kuat, namun apa daya keterbatasan fisik yang sudah terlihat, sehingga hanya semangatlah modal satu-satunya para pemain kita untuk segera bangkit guna memulihkan mental dalam upaya untuk bisa membalikan keadaan. Hasilnya skor imbang pun bertahan hingga peluit akhir di 120 menit lewat perpanjangan waktu. Bahkan di extra time itu pemain kita benar-benar sudah habis sehingga mampu dimanfaatkan para pemain Thailand untuk kembali mengancam pertahanan kita. Beruntung penjaga gawang kita dengan sigap menghalau setiap peluang yang dihasilkan oleh para pemain Thailand. Meskipun dalam keadaan beberapa pemain kita yang sudah pada pincang-pincang karena kelelahan, ditambah pressure dari tekanan pertandingan yang semakin tinggi akan tuntutan kemenangan, untungnya fokus pemain kita serta mentalitas daya juang yang dimiliki para pemain Garuda Muda tetap terjaga dan masih konsisten hingga akhir pertandingan. Sehingga hasil imbang berbagi angka 1 sama memaksa keduanya bermain adu penalti. Hasilnya skor 7-6 dimenangkan oleh Garuda Muda setelah satu dari algojo kita Robi Darwis gagal, namun ada 2 algojo penembak mereka yang gagal, yaitu penendang awal Pichicai dan penendang terakhir Yotsakon Burapa. Dengan menaklukkan tim Gajah Perang Muda Thailand, Garuda Muda sudah ditunggu oleh Vietnam yang sebelumnya telah mengalahkan Filipina dengan skor 1-2 di waktu normal tanpa harus lewat perpanjangan waktu. Berbeda dengan kita yang bermain benar-benar penuh waktu hingga 120 menit sampai pada kram dan kelelahan sehingga butuh waktu lebih untuk recovery yang hanya berjarak 3 hari dari sekarang. Sementara Vietnam lebih sedikit diuntungkan dari jeda recovery-nya. Setelah barusan mengalahkan Bani Tom Yam, tentunya banyak dari netizen Indonesia atau fans Garuda Muda yang ingin timnas U23 kali ini berhasil membalaskan dendam tahun lalu melawan Bani Nguyen di final sebelumnya, supaya kita bisa juara di kandang sendiri tahun ini. Betul nggak munafik, meskipun ini hanya sekedar piala Ciki Bin turnamen Tarkam sebagai kawat candra di muka para pemain pelapis dari Garuda Muda menuju kualifikasi Piala Asia, tentunya setiap warga Indonesia berharap akan ada hal yang baik di final nanti. Syukur-syukur ada rezeki, namun bagi saya bukan hanya sekedar juara yang kita inginkan, tapi pola permainan yang matang untuk bisa melapisi skuad utamanya nanti untuk persiapan kualifikasi Piala Asia. Karena itu yang paling penting, jangankan melawan tim ginseng Korea Selatan, kalau lawan Malaysia dan Thailand
Thailand aja kita sudah kesulitan. Maka dari itu salah satu ujiannya nanti kita akan bertemu dengan Vietnam. Para pasukan Bani Nguyen yang tetap dilatih oleh Kim Sang-sik, kompatriot STY dari negeri Ginseng, yang membawa dua pemain berpengalamannya yang telah memiliki caps bersama timnas senior dan pernah berpengalaman bermain di Piala Asia Senior. FYI aja kekuatan timnas U23 Vietnam saat ini sedikit di atas timnas Thailand yang baru saja kita kalahkan lewat adu penalti. Percaya diri boleh, tapi harus tetap fokus dan jangan pernah meremehkan lawan. Karena biar gimana pun yang bakal kita lawan di final nanti itu adalah juara bertahan. Karena itu para fans Garuda jangan sekali-kalinya menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi untuk menekan para pemain Garuda muda kita yang nol pengalaman Piala Asia Senior sama sekali dengan benar-benar terlalu memaksa mereka bisa juara di sini. Ingat, trofi itu cuma bonus. Yang paling penting, biarkan mereka berkembang, biarkan mereka menemukan polanya bagaimana menjadi tim yang solid untuk bisa naik ke level Asia. Nah, kalau udah kayak gini biasanya nanti bakalan ada tuh supporter dadakan Vietnam di final. Yang sebelumnya ngarepin kita kalah lawan Thailand, sampai bela-belain ikut begadang cuma buat mastiin timnas kita lolos sampai ke final apa enggak. Kira-kira begini reaksi dan komentar warga tetangga sebelah yang udah pulang duluan tapi bela-belain begadang cuma buat hari-hari ngarepin kita kalah. Kurang lebih beginilah bunyi dari dalam goa. Katanya kita tak layak menang, bernasib baik aja. Nasib baik jatuh menang penalti. Tahniah Indonesia, semoga bawa piala AFF pertamanya. Tipikal nggak ngaca dulu sebelum ngomong. Dia sendiri emang udah punya berapa piala di kelompok umur U23. Ini kan ngomongin U23 bukan senior. Maaf-maaf aja kalau Indonesia udah pernah juara AFF U23 kita mah. Mantap Thailand bisa nahan imbang Belandia. Terima kasih Malaites karena sudah ditonton sampai akhir. Dan seperti biasa, kalau udah kayak gini medianya ya balik-balik lagi bahas-bahas sejarah. Dengan ngebangga-banggain masa lalunya dia bilang Malaites belum pernah ditewaskan di Gelora Bung Karno. Kekal, tenang, kebal katanya. Ini aku tuh kocak, dia mau ngetrol tapi sering blunder. Lah, di Piala Kaleng AFF Alphard 2010 lu kalah 5-1 sama 2-1. Menang di Bukit Cahili ya. 3-0 gara-gara itu menang Piala Kaleng. Habis itu dia balas lagi. OneFootball.my mengatakan, adakah Piala U23 akan diangkat di stadium itu? Mengingat sudah terlepas satu piala dan satu pinggat emas bertemu Malaites di stadium itu. Sekadar mengeruhkan keadaan, katanya. Netizen kita coba balas, terima kasih Pak C, sudah ikut begadang. Mengenang masa lalu itu bagus, tapi lebih bagus jangan jadi Timore terus. Hari-hari mentok fase grup. Terus begini saja, pertahankan, jangan pernah pintar dan maju. Terima kasih Malaites, sudah jadi penonton setia timnas Indonesia. Terus ada yang bilang kalau dia juara, mafia tak wujud. Kalau orang lain juara, terus mafia Alphard. Ciri-ciri orang sakit hati lihat Indo ke final. Bolehlah menang, sebab Siam tengah serabut perang. Kalau tak sebab perang, jangan haraplah orang nak menang. Thai tengah perang, susah nak menang. Lalu Malai sedang apa? Kok nggak bisa menang-menang? Terus netizen kita bilang, yang pasti supporter Thailand bukan cuma dari Bangkok malam ini. Tapi maaf, Indonesia memenangkan pertandingan apapun alasannya. Hormat Thailand. Dijawab gini sama dia, betua punya Thai, percuma sokong Thai hari ini. Kena sokong Vietnam pula lepas nih. Terus ada yang nuduh kita, how much did the mini Dutch pay the referee? Berapa banyak mini Belanda bayar wasit katanya? Sudah gugur banyak cakap. Ada negara yang selalu masuk final, Indonesia. Ada pula yang selalu jadi pelengkap jadwal. Pelengkap jadwal tengok sampai semifinal buat apa? Terus ada yang pengen lihat kita di ban FIFA katanya. Nak lihat FIFA kenakan hukuman denda kepada PSSI dan juga bermain di stadium kosong bagi mana-mana perlawanan yang melibatkan Indonesia. Sanksikan Indonesia di ronde keempat World Cup katanya. Kelihatan iri makanya banyak report. Main kat AFF minta sanksi kelayakan World Cup. Tak nyambung Pak C. Terus netizen kita coba jawab, Thailand yang kalah, kenapa Malaites yang sedih? Jangan lupa sediakan ember untuk tampung air mata. Bisa-bisanya orang suruh bawa ember. Oh iya, kabar baik untuk teman-teman yang sedang diteror debt collector apapun bentuknya, baik tagihan kartu kredit, pinjol maupun kredit tanpa agunan. Silahkan DM saya di Instagram @fansgaruda1 atau bisa juga DM ke akun X saya @thefansgaruda. Tinggal di chat aja, nanti akan kami bantu selesaikan, termasuk segala jenis masalah hutang di pay later-nya. Ingat, hanya menangani yang tanpa agunan, bukan yang sudah ada jaminan seperti leasing motor, mobil, KPR rumah, termasuk koperasi simpanan
simpan pinjam juga kami tidak akan menghandlenya. Hanya yang bersifat online seperti pinjol kartu kredit dan kartu kredit tanpa agunan only yang benar-benar bakal kami bantu tangani. Jadi tunggu apa lagi buat yang udah kepalang pusing, silahkan DM, gas! Segini dulu lawakannya, terima kasih telah menonton, jangan lupa push like-nya dan juga berikan keikhlasan super thanks ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya menonton channel ini sampai habis, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.